Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel rekreatif, channel inspiratif, inovatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Oke teman-teman, yang kita sudah ketahui bahwa perkembangan dunia pada saat ini itu sudah tidak aman-aman saja, yang dimana kita sudah tahu bahwa 1 minggu lebih sudah ya perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Dan kondisi ini membuat perekonomian Indonesia ataupun kondisi dari Indonesia ini juga ikut terdampak, salah satunya itu di bidang energi. Yang dimana dari pihak Iran ini sudah menutup Selat Hormuz, yang dimana Selat Hormuz ini merupakan tempat jalur gitu ya, distribusi dari BBM, yang dimana hal tersebut itu impact dari perang ini dari pihak Iran itu menutup Selat Hormuz tersebut, yang dimana Selat Hormuz ini tuh cadangannya 20% minyak dunia gitu. Apabila itu ditutup, maka itu akan berdampak pada global gitu ya. Dan hal ini juga berdampak pada Indonesia, yang dimana Indonesia baru-baru ini tuh ya sekitar 2 atau 3 hari yang lalu itu pemerintahnya mengumumkan bahwa cadangan dari BBM kita untuk Indonesia nasional gitu ya, bersifatnya nasional, itu hanya bisa bertahan sekitar 25 hari gitu ya. Akan tetapi Jepang itu memiliki cadangan minyak ataupun ketersediaan minyaknya itu bisa bertahan hingga 200-an hari teman-teman. Dari Indonesia kita bisa lihat sendiri ya dari kemandirian sumber daya energi kita, Indonesia itu masih sangat jauh gitu ya, yang dimana kita masih tergantung gitu kepada negara-negara luar, dan juga kita tidak memiliki ketahanan energi secara mandiri. Dan apabila distribusi dari sumber daya energi ini tersebut itu ditutup, maka Indonesia akan kelingkungan. Dan mungkin teman-teman hanya berpikir, ah cuma energi aja ditutup, cuma apa, dana bensin gitu ya. Nah, apabila kita bisa berpikir lebih jauh dan lebih ke hilir lagi, itu dampaknya sangat luar biasa, yang dimana ini bisa menyebabkan efek domino. Akan tetapi apabila pemerintah sudah bisa menyiapkan ketahanan energi Indonesia, hal ini tidak terpengaruh gitu ya. Indonesia kan memiliki laut yang luas, memiliki daratan yang luas, dan sudah pastinya Indonesia juga memiliki cadangan minyak yang luar biasa, dan salah satunya itu di Natuna, itu bisa bertahan hingga 100 tahun ya migas itu, yang diperebutkan dengan Cina. Apabila itu bisa dikelola, wah luar biasa itu Indonesia. Akan tapi ya, tahulah Indonesia saat ini. Dan kita lanjut lagi mengenai dampaknya, efek dominonya itu bukan hanya kendaraan kalian aja, motor kalian itu tidak bisa digeber-geber, akan tapi ekonomi juga teman-teman. Jadi mana ekonomi itu pastinya akan melambung tinggi apabila tidak ada eh, transportasi yang mendistribusikan barang-barang ini dari pabrik ataupun wilayah produksi gitu ya, produsen, yang dimana wilayah produsen sebagian besar itu ada di Pulau Jawa, kita yang ada di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera itu pastinya akan berimpact teman-teman. Dan ketika tidak ada yang namanya transport lagi untuk mendistribusikan barang-barang tersebut, barang-barang menjadi langka dan harga akan melambung naik dan terjadi namanya inflasi, dan ekonomi Indonesia bersiap aja bisa menjadi ambruk gitu teman-teman. Nah, hal tersebut juga seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Apabila Selat Hormuz ini tidak dibuka dan kapal tanker Indonesia Pertamina, 2 kapal itu tidak bisa lewat, maka ekonomi Indonesia pastinya akan terguncang. Dan hal ini juga menyebabkan yang namanya kepanikan gitu ya. Banyak warga masyarakat Indonesia juga berbondong-bondong gitu melakukan antri minyak gitu untuk menimbun minyak itu untuk persiapan untuk diri mereka sendiri. Dan hal tersebut juga sangat disayangkan apabila ada oknum gitu ya dari masyarakat itu sendiri melakukan pembelian secara tidak prosedur gitu ya, menggunakan jerigen ataupun menggunakan profil tank gitu yang ngantri di sana diisi penuh-penuh untuk menjaga ketahanan energi mereka sendiri, itu sangat egois. Dan dari pemerintah juga harus bisa menindak gitu ya apabila ada oknum masyarakat yang bertindak seperti itu. Dan juga energi ini harus bisa dihemat sehemat-hemat mungkin bagaimanapun itu caranya, dan kita harus juga bisa mencari alternatif lain gitu ya untuk menghemat energi ini, seperti kendaraan listrik ataupun yang lainnya.
Dan apabila ini tidak bisa cepat diselesaikan, tolong Pak Presiden, Menteri SDM, dan seluruh jajarannya, seluruh pemerintah Indonesia, bagaimanapun caranya agar ketahanan energi kita itu bisa lebih lama, agar tidak menimbulkan efek domino mulai dari ekonomi, kemudian mobilisasi, apalagi ini sudah memasuki lebaran ya bentar lagi, dan ya kayak mana orang-orang mudik gitu kan, masa naik naik apa, naik jalan kaki atau naik sepeda gitu kan, nggak mungkin. Ya jadi pemerintah harus bisa membuat ketahanan energi Indonesia itu menjadi lebih kuat lagi, dan ketika mudik nanti anjurkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, jangan menggunakan transportasi pribadi gitu ya, agar ketahanan energi kita itu bisa lebih lama, lebih jauh, dan ketersediaan energi kita juga bisa lebih lama. Dan juga pemerintah juga harus bisa memberikan ya diskonan gitulah bagi masyarakat Indonesia agar lebih tertarik pada menggunakan transportasi umum, dan juga layanannya juga bisa terus ditingkatkan gitu agar masyarakat Indonesia itu betah untuk menggunakan transportasi umum, seperti itu.